Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Imron Permana di materi prakarya dan kewirausahaan untuk SMA kelas 10. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengolahan makanan awetan dari bahan nabati. Baik, langsung aja. Apa sih tujuan pembelajarannya? Kita lihat supaya kita semua memahami perencanaan dan menganalisis sistem produksi usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati tentunya ya. Baik, apa sih bahan pangan nabati itu? Bahan pangan nabati itu sebenarnya pada intinya adalah bahan yang berasal dari tanaman atau tumbuhan ya. Contohnya ada pisang, ada jeruk, segala macam ya. Nah, lalu apa sih yang diolah, bahan produk olahannya? Ya biasanya yang diolah adalah itu daunnya atau bunganya. Lalu di sini ada bijinya ya. Ada batangnya juga bisa, ada umbinya ya. Lalu ada juga bahan-bahan yang lainnya kayak kacang juga ya. Itu bahan produk olahannya dan masih banyak lagi. Lalu apa sih contoh makanan awetan dari bahan pangan nabati? Sebenarnya ini sering kita temukan di kehidupan kita sehari-hari dan mungkin kita juga sering memakannya gitu ya. Nah, contohnya ini ada makanan kalengan yang buah-buahan kaleng, mungkin teman-teman tahu ya. Nah, di sini juga ada manisan ya, manisan buah-buahan yang sudah diolah. Lalu juga ada asinan ya dari buah-buahan juga, mungkin ada yang suka senang makan ini. Ada selai ya, selai kacang, selai stroberi, selai mangga, macam-macam ya. Selai itu didapat juga tentunya dari buah atau dari tanaman-tanaman dari bahan bakunya nabati ya. Lalu ada tempe ya, ini hasil fermentasi tempe lalu digoreng ya. Tentunya tempe juga dari bahan nabati yaitu kacang ya, kacang kedelai ya. Dan ada juga rempah-rempahan ya, semuanya banyak sebenarnya, pada intinya banyak sekali ya. Ada juga frozen food, ada juga makanan-makanan yang lain yang bisa diolah dari tumbuh-tumbuhan ya, dan ada juga yang bisa dikeringkan juga. Oke, itu contoh-contoh dari makanan awetan dari bahan nabati. Nah, lalu gimana sih teknik pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati? Ya, pertama ada juga yang prosesnya dengan pemanasan, ada yang didinginkan atau dibekukan ya, di pendinginan dan pembekuan maksudnya. Lalu ada juga yang dikeringin nih kayak gini ya, buah kering gitu ya, pengeringan. Ada juga yang dikalengin ya, ada penambahan bahan kimia juga, dan ada fermentasi. Baik, saya akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama nih tentang pemanasan. Jadi gimana sih maksudnya? Nah, kalau di pemanasan itu, kalau bahasa lainnya atau pasteurisasi ya, adalah sebuah proses pemanasan makanan. Ini dengan tujuan ini membunuh organisme nih teman-teman yang merugikan seperti bakteri, ada protozoa, kapang, dan kamir, dan suatu proses untuk memperlambatkan pertumbuhan mikroba pada makanan. Nah, proses ini diberi nama atas penemunya Louis Pasteur, seorang ilmuwan Prancis. Ya, jadi kalau sudah dimasak tentunya makanan akan lebih steril juga, dan tentunya juga enak dimakan ya. Itu kalau penggunaan proses pemanasan ya. Lalu ada juga yang proses pendinginan atau pembekuan. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau pendinginan ya, perbedaannya dengan pembekuan itu pada suhunya yang digunakan. Nah, kalau pendinginan ya, proses pengambilan panas dari produk pangan sehingga suhu produk menjadi minus 4 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius. Nah, adapun kalau untuk proses pembekuan sendiri ya tentunya makanannya jadi beku ya. Suhu produknya diturunkan sampai di bawah 0 derajat Celcius sampai dengan min 7 derajat Celcius. Bahkan dapat mencapai minus 40 derajat Celcius. Selanjutnya mengenai pengeringan. Nah, proses pengeringan ini merupakan salah satu metode pengawetan makanan dengan cara memindahkan air nih yang dari makanan jadi kayak diperes gitu, sehingga menghambat pertumbuhan bakteri. Pengeringan telah dipraktikkan di seluruh dunia sejak zaman kuno dulu ya untuk mengawetkan makanan. Ya biasanya kalau kita ada yang sederhana itu secara tradisional ya dijemur ya, ada yang dijemur kayak kerupuk itu di awalnya dijemur dulu lalu digoreng gitu ya. Ada juga yang memang sekarang sudah menggunakan mesin ya. Jadi ada banyak banget kayak buah-buahan itu sekarang yang dikeringkan jadi keripik. Ya jadi keripik buah tentunya, dan dikeringkan oleh mesin. Nah, ini jadi bakteri-bakterinya pun agak sulit bertumbuh ya karena sudah tidak basah lagi atau sudah kering. Oke, selanjutnya ada lagi yang pengalengan. Nah, teman-teman mungkin sudah banyak menemukan produk-produk makanan yang dikalengkan ya, bahan nabati tentunya banyak sekali ya. Baik dari kacang hijau dan lain sebagainya sudah banyak yang dikalengkan. Nah, pengalengan atau pengetinan ini
metode pengawetan makanan dengan memanaskannya nih ya. Dipanasin juga nih dalam suhu yang akan membunuh mikroorganisme ya, dan kemudian menutupinya dalam toples maupun kaleng. Nah, biasanya juga nih dicampur dengan bahan kimia tertentu. Ada juga yang memang murni alami tanpa bahan pengawet ya, jadi bisa awet di dalam kaleng. Asal tidak ada bakteri yang masuk dengan dipanaskan dengan suhu tinggi, itu ya pengalengan seperti itu. Lalu juga ada yang tadi penambahan bahan kimia. Nah, teman-teman, di sini atau disebut juga aditif makanan ya, atau bahan tambahan makanan. Nah, di sini bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dalam jumlah yang kecil. Ya, tentunya jangan melebihi dari banyaknya jumlahnya makanan tersebut ya. Jadi biasanya bahan aditif ini lebih dikit. Nah, dengan tujuan untuk memperbaiki penampakannya atau tampilannya, cita rasa, tekstur juga, dan memperpanjang daya simpan. Ya, selain itu juga dapat meningkatkan nilai gizi kayak protein, mineral, dan vitamin. Ya, sebenarnya pada dasarnya bahan kimia tidak semua berbahaya asal penggunaannya tepat pada komposisinya ya, dan juga kalau tidak mengkonsumsinya terlalu berlebihan itu ya. Seperti itu. Jadi penambahan bahan kimia juga banyak manfaatnya ya. Selanjutnya ada namanya juga yang fermentasi ya. Fermentasi dalam proses bahan pangan itu adalah pengubahan karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida sama amino organik menggunakan ragi. Ya, ada bakteri, fungi, atau kombinasi dari ketiganya. Nah, di bawah kondisi anaerobik. Jadi biasanya contohnya kayak fermentasi itu kayak tempe, mungkin teman-teman tahu ya, tahu ya, segala macam banyak ya. Ada juga mungkin tape, kalau teman tahu ada tape ketan, ada tape singkong ya, dan itu semua dilakukan dengan proses fermentasi, ditambahkan ragi biasanya atau bakteri baik yang buat makanan ya teman-teman. Nah, itu teman-teman untuk jenis-jenis proses pengolahannya ya. Nah, lalu proses pengolahan awetan dari bahan pangan nabati gimana sih langkah-langkahnya? Nah, yang pertama itu langkah-langkahnya itu harus mencari ide produk. Tentunya kita harus menyiapkan ide jenis makanan apa sih yang akan kita olah, apakah tape kah, atau terus ada juga mungkin kacang hijau, atau mungkin keripik singkong, atau mungkin keripik pisang, ada juga pisang sale, macam-macam ya. Jadi cari ide produk itu dari berbagai macam sumber. Nah, sekarang ini sudah ada banyak teknologi dari Google, dari YouTube, dari internet, segala macam sudah tersedia ide-ide makanan yang kreatif dari bahan nabati. Nah, itu bisa ditemukan. Yang kedua, lakukan percobaan ya. Tentunya lakukan percobaan. Kalau kita hanya mencari ide lalu menemukannya dan tidak melakukan percobaan, maka hanya sekedar opini saja. Jadi lakukan percobaan, dites, digoreng, mungkin pisang goreng ya. Lalu ada mungkin pisang sale dijemur dulu, lalu digoreng ya, segala macam ya. Nah, itu harus lakukan percobaan. Di saat proses percobaan itulah kita akan menemukan namanya mungkin kekurangan-kekurangan, dan disitulah kita lengkapi dengan solusi-solusi terbaik. Dan yang ketiga ada perencanaan produksi. Setelah kita mencari ide, melakukan percobaan, kita lakukan rencana produksi. Berapa biaya yang dibutuhkan, bahan apa saja yang diperlukan, ya, alat-alatnya apa saja, dicatat, lalu dimulai dibeli bahan-bahannya dan peralatannya. Nah, yang terakhir menyiapkan teknik pengolahan ya. Tekniknya kayak gimana, dicoba dulu, coba praktekkan baru dibuat ya. Nah, ini sebenarnya ada lagi nanti lanjutannya itu adalah bisa dilakukan dengan juga nanti kalau sudah jadi produknya ya, di packaging dengan menarik, ditambahkan stiker logonya segala macam, nama produknya ya, dikemas dengan packaging juga yang menarik agar bisa dipasarkan juga dengan baik ya. Lalu tinggal dipasarkan secara online maupun offline. Oke teman-teman, itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan dan berwirausaha di bidang bahan pangan nabati ya teman-teman. Tentunya kita semua bisa mengolahnya asalkan ada kemauan dan ini ya ada keinginan ya. Setelah ada keinginan pasti kita semua bisa. Oke, terima kasih. Barangkali itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai wirausaha bahan pangan dari nabati. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diklik like, komen, dan subscribe. Jika ada yang bingung silahkan komen di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.